melanjutkan sesi sharing stand up. Kemarin sempat ada yang nanya juga gimana cara gua mengolah premis menjadi sebuah materi. Cara yang gua sempat lakukan ya, karena kebanyakan jokes gua kan bentuknya adalah storytelling, sehingga treatmentnya beda menurut gua dengan pertanyaan ini sekarang. Mungkin treatment nulis materi gue nanti akan gue share juga nanti di video berikutnya atau kesempatan lainnya mungkin. Jadi kalau ditanya gimana cara mengolah premis menjadi materi, yang pernah gue lakukan adalah dari premis yang gue punya, gue akan kasih pertanyaan-pertanyaan dan kemungkinan jawaban terhadap premis yang gue punya. Jadi dasarnya itu adalah dasar penulisan gitu, 5W 1H. What, when, where, why, who, how. Nah, 6 pertanyaan ini yang akan gue terapkan ke premis yang gue punya. Nah, tapi treatmentnya adalah gue nggak akan langsung nyari lucunya dulu. Jadi gue akan ngumpulin dulu kemungkinan jawaban dari pertanyaan ini sebanyak mungkin, baru gue tulis. Tujuannya adalah misalnya kayak gini, kalau lu udah ada satu kemungkinan jawaban terus lu langsung nyari lucunya, kalau lu nggak nemu lucunya, udah lu akan ninggalin nulisnya gitu. Nah, akan beda kalau lu kumpulin dulu semua kemungkinan jawabannya dari pertanyaan itu, udah dikumpulin baru lu nyari lucunya satu. Jadi kalau satu kemungkinan jawaban nggak nemu lucunya, lu masih punya banyak PR. Jadi produktivitas nulis masih bisa tingkatkan lah intinya. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya gini, premisnya apa ya? Ini contoh aja. Contoh simpelnya, premisnya adalah gua kesel sama orang yang naik motor knalpot racing karena berisik. Itu contoh premisnya, simple contohnya. Diterapkanlah 5W 1H tadi ke premis itu. What, when, where, why, who, how. What lebih ke premisnya apa ya, itu kesel sama orang yang naik motor knalpotnya racing. Nah, lalu gue biasa akan mulai dengan why, kenapa. Nah, di sini gue akan ngumpulin sebanyak mungkin kemungkinan jawaban dari yang masuk akal sampai nggak masuk akal sekalipun bisa dijadikan poin untuk materi. Ya cari aja kemungkinan jawaban. Kenapa sih orang mau pakai knalpot racing di motornya? Mungkin pengen kelihatan keren, yang pertama. Yang kedua, kebanyakan nonton MotoGP. Mungkin cari lagi kemungkinan jawabannya. Kenapa orang suka pakai knalpot racing? Pengen pamer di depan teman-temannya, atau mungkin emang pengen ganggu orang yang lagi ngobrol makanya pakai knalpot racing. Nah, itu kan alasan yang masih masuk akal. Nah, yang kayak tadi gue bilang, cari alasan sebanyak mungkin, jawaban sebanyak mungkin sampai yang nggak masuk akal sekalian. Misalnya kayak, kenapa orang pakai knalpot racing? Mungkin disuruh alien, ya tiba-tiba alien nyuruh dia gitu, nggak tahu. Atau mungkin dapat mimpi, atau mungkin disuruh oleh siapa gitu. Yang nggak masuk akal kayak itu juga ada bisa kemungkinan jadi materi juga gitu. Caranya adalah dengan pakai kata mungkin. Jadi misal di materinya, gue tuh kesel sama orang yang pakai motor knalpotnya racing. Nah, alasannya itu kan karena berisik banget. Ya alasannya oke, emang pengen kelihatan keren, emang pengen pamer depan temannya. Atau mungkin juga alasannya karena disuruh alien. Kan nggak ada yang tahu, mungkin aja nih ada alien tiba-tiba datang ke rumahnya. Ya kayak gitulah modelannya kurang lebih. Nah, intinya cari sebanyak mungkin kemungkinan jawaban dari pertanyaan kenapa ini. Kenapa orang pakai knalpot racing di motornya. Cari sebanyak mungkin kemungkinan jawaban dari pertanyaan itu. Kalau udah mentok, udah habis, jangan langsung cari lucunya. Pindah lagi, gue akan pindah ke pertanyaan berikutnya. Kan kita masih punya where, why udah, where, when, who, sama how. Ya pindah ke where, misalnya di mana sih orang biasa pakai knalpot racing?
kebanyakan di jalan raya, di mana lagi di gang sempit. Gimana kalau eh, orang pakai knalpot racing di gang buntu? Cari kemungkinan jawaban-jawaban lagi. Itu yang masuk akal. Sampai yang ke nggak masuk akal mungkin aja, misal kayak di kuburan, di jalan tol, eh, di mana, di Kimon kali, pokoknya gitulah. Cari-cari kebanyakan kemungkinan lagi, sebanyak mungkin jawabannya. Habis itu kalau mentok, pindah lagi ke pertanyaan berikutnya. Siapa who? Nah, siapa sih yang biasa pakai knalpot racing ini? Biasanya anak-anak SMA, anak-anak tanggung gitu. Siapa lagi? Mahasiswa. Siapa lagi? Pembalap. Siapa lagi? Ya bocah-bocah kayak gitu misalnya. Nah, itu yang masuk akal. Cari lagi yang nggak masuk akalnya siapa. Misalnya ini gimana kalau yang pakai knalpot racing, misalnya si siapa, Balotelli mungkin, gimana. Gimana kalau ternyata siapa ya, Syahrul Khan atau siapapun, pokoknya siapa, kan bisa banyak. Bisa jadi gimana kalau ya macam-macam lah pokoknya. Siapa, mainin imajinasi lu sebanyak mungkin di sini. Cari lagi, kalau udah mentok pindah lagi ke pertanyaan berikutnya. Kita punya masih when, kapan, uh, kapan orang pakai motor knalpot racing. Misalnya gimana kalau pas siang hari, gimana kalau pas ada orang kawinan, kalau pas ada acara sunatan, kalau pas ada demo mungkin. Nah, cari sebanyak mungkin. Kalau mentok pindah lagi. Nah, ke how ini lebih ke untuk solusi. Biasanya solusi apa yang lu punya, ke yang lu tawarin untuk penonton dari premis yang lu punya, dari masalah yang lu punya. How misalnya gimana sih supaya anak-anak ini yang pakai motor knalpot racing ini biar sadar gitu. Oh, mungkin dengan cara boleh pakai knalpot, kasih peraturan boleh pakai knalpot racing, tapi knalpotnya dibuat muter sampai nempel ke telinganya sendiri, atau ya apapun itu. Pokoknya kemungkinan jawaban dari pertanyaan itu dikumpulin sebanyak mungkin. Kalau udah dikumpulin sebanyak mungkin, lu harus ngulang dari awal lagi nih. Lu cari kenapa tadi, baru dicari kemungkinan lucunya kayak gitu. Karena ngelakuin itu tujuannya biar otak dipaksa untuk terus nulis. Jadi kenapa gue bilang nggak langsung nyari lucunya, karena kemungkinan jawaban pertama kalau nggak nemu lucunya udah hilang, kalian nggak akan nulis lagi. Nah, biasanya kalau kemungkinan pertama nggak lucu, nggak nemu lucunya, lu masih punya banyak kemungkinan jawaban yang harus lu cari lucunya gitu. Nah, dari sekian banyak kemungkinan jawaban itu, nggak mungkin sih, kecil kemungkinan untuk nggak bisa jadi materi. Pasti bisa, pasti ada minimal satu dua lah yang ada potensi untuk jadi materi. Misalnya gue ngebayangin kayak contoh tadi, misalnya dari pertanyaan when, misalnya kapan, gimana kalau ada orang naik motor knalpot racing lewat di depan rumah pas lagi ada orang sunatan gitu misalnya. Jadi pas lewat lagi dokter si mantrinya lagi sunat, tiba-tiba motor knalpot racing lewat dengan suara gedenya, digeber, wrong, entah jahitnya apa gitu misalnya, jadi bentuk apa gitu aneh-aneh misalnya. Nah, itu kan maksudnya contoh yang nggak tahu, tiba-tiba muncul aja di kepala yang menurut gua ada potensi untuk lu bikin jadi materi gitu. Nah, itu harusnya sih salah satu cara yang bekerja untuk mengolah premis yang lu punya menjadi materi gitu. Tentunya cara ini mungkin nggak bisa, bukan nggak bisa sih, mungkin nggak bisa diterapkan ke beberapa premis yang lu punya gitu. Makanya kayak contohnya kayak yang gue bilang tadi, kalau bentuk jokesnya storytelling untuk diolah premisnya pakai cara itu agak sulit. Bisa tapi treatmentnya beda. Kayak mesti ada yang digabungin.
ya mungkin akan gue jelasin di video berikutnya ya, lebih ke treatment nulis storytelling kayak gue punya ya. Nah intinya kayak gitu, itu salah satu cara yang sempet gue pakai untuk mengolah premis, mengembangkan premis sehingga menjadi materi stand up kayak gitu. Kayaknya ada beberapa cara lainnya, bukan ada beberapa sih, masih ada cara lainnya. Cuma menurut gue sejauh ini yang paling mudah dan paling simpel untuk diterapkan ke penulisan yaitu yang 5W1H itu. Sama lebih peka untuk melihat sekitar aja gitu. Setiap ada hal yang menurut lo ya mengganggu pikiran lo aja gitu, ngelihat apa gitu, jangan malas untuk mencatat gitu, minimal di notes handphone gitu, karena suatu saat pasti akan berguna, pasti akan kepake. Kurang lebih itu dulu yang bisa gue jawab di sesi sharing stand up ini mengenai cara mengolah premis menjadi materi. Kurang lebih itu. Nanti akan ada video berikutnya mungkin. Jadi ya itulah, kalau mau subscribe boleh, enggak juga ya masa iya enggak sih. Dadah.